Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yakub. Kali ini saya masih tetap membahas tentang iman mengubah segala sesuatunya. Dari situasi yang sulit, pelik, dari masalah-masalah yang berat dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dari Injil Markus pasalnya yang kelima, ayat 27 sampai ayat 29. Saudara kembali bisa membaca itu sendiri. Di situ di mana membahas tentang Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Di mana perempuan ini sudah berusaha berobat kemana-mana, sudah menghabiskan harta kekayaannya, di ambang keputusasaan dalam cerita ini. Ada sebuah harapan muncul kembali ketika dia mendengar tentang nama Yesus yang menyembuhkan banyak orang, yang menolong banyak orang. Secara istimewa bagi perempuan ini menganggap Yesus bukan sekedar seorang nabi atau manusia yang memiliki kelebihan, tetapi perempuan ini menganggap Yesus dalam hatinya adalah sebagai Mesias, sebagai Tuhan yang bisa menyelamatkan hidupnya, yang bisa menolong dirinya. Dan di dalam hatinya dia hanya berkata, apabila aku bisa menjamah jubahnya saja, aku pasti bisa menjadi sembuh. Aku pasti menjadi sehat kembali. Aku pasti bisa menerima mujizat ini. Sekali lagi, yang membuat perempuan ini mendapat mujizat atau mendapat pertolongan karena memiliki iman yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan manusia yang lainnya atau nabi-nabi lain. Ada sebuah kesaksian yang boleh
saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Beberapa tahun yang silam ada seorang suami istri, sepasang suami istri datang jam 11 malam di tempat pelayanan saya di asrama yayasan, dan dia berkata atau dia menceritakan tentang kesulitannya selama ini dalam berumah tangga. Bukan masalah keuangan, bukan masalah hubungan suami istri, tetapi karena sampai detik saat itu dia belum dikasih Tuhan seorang anak, padahal pernikahannya sudah 18 tahun. Demikian juga ada seorang bapak yang datang kepada saya beberapa tahun yang silam juga, ketika saya berkunjung di sebuah pernikahan di Jakarta dan berjumpa dengan saya di sebuah hotel. Dan pada waktu itu merasa berat dan dia tidak mau dan memiliki harapan untuk memiliki seorang anak lagi. Dari ketiga bapak ibu ini, ketiga rumah tangga ini, ketika waktu itu ketiga-tiganya mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Mereka dikasih Tuhan seorang anak. Dan ketika waktu itu yang paling lebih mengherankan saya adalah seorang bapak yang di Jakarta. Dia berkata, saya sudah berdoa lama, saya sudah didoakan oleh banyak pendeta dari yang junior sampai senior, sampai hari ini saya belum dikaruniai anak. Dan pada waktu itu saya hanya bilang, siapapun yang mendoakan kamu,
atau bahkan malaikat Tuhan sendiri yang turun memberitahukan atau berkhotbah sama kamu atau yang mendoakan kamu, kamu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Doamu tidak akan menghasilkan apa-apa. Demikian juga dengan bapak keduanya tersebut. Tetapi saya hanya menyampaikan hal yang sama. Pertanyaannya, percayakah bapak atau ibu bahwa Yesus Tuhan? Mengatakan percaya. Percaya. Saya bertanya lagi, kepercayaanmu itu seperti apa sehingga tidak membuahkan hasil? Dan saya berikan beberapa bagian firman Tuhan. Salah satunya diantaranya di dalam Injil Markus ini, juga di dalam Injil Lukas, dan juga saya ceritakan tentang Sarah. Dan juga saya sampaikan mengenai kitab Keluaran, bagaimana janji Tuhan itu memberkati, salah satunya buah kandungan. Dan ketiga Bapak Ibu ini manggut-manggut dan mempercayainya. Dan saya tekankan lagi, meyakini, mempercayai janji Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan. Meyakini yaitu mempercayai firman Tuhan tanpa ragu sedikit pun. Sampai kapan meyakini, mempercayai janji-janji Tuhan, perkataan Tuhan itu? Yaitu sampai mujizat itu menjadi nyata. Sampai doa permohonan kita ini menjadi nyata, sampai diberikan. Sebelum nyata, sebelum diberikan, doa permohonan kita jangan pernah berhenti meyakini, mempercayai. Artinya kita hanya berkata, saya tetap percaya Tuhan sudah berikan anak kepada saya. Mungkin barangkali seminggu, 2 minggu, sebulan, belum ada hasilnya. Kita harus tetap berkata, saya percaya Tuhan Engkau sudah berikan. Jangan pernah berhenti meyakini, mempercayai janji Tuhan sampai menjadi nyata, sampai diberikan. Baru kita berhenti daripada mempercayai perkataan tentang permohonan kita itu. Baru kita berdoa, meyakini, mempercayai perkataan Tuhan dari yang lainnya, tentang bisnis, tentang dan lain sebagainya. Tapi tengah bulan internetnya ngedrop. Gak bisa. Seperti demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam bulan-bulan berikutnya, Bapak yang dari Jakarta ini dikaruniain seorang anak.
Dan bapak yang lainnya juga dikaruniai seorang anak bulan berikutnya. Bapak yang ketiga akhirnya dikaruniai satu anak lagi. Dan bahkan yang dokter menyatakan itu ada kanker rahimnya, dalam rahim harus diangkat, harus dibuang rahimnya. Ketika pada waktu itu diperiksa kembali, tumor itu sudah tidak ada lagi. Dan akhirnya diberikan Tuhan seorang anak lagi. Sudah kanker tumornya hilang, dikaruniai anak lagi oleh Tuhan. Haleluya. Kuncinya adalah seperti tadi yang saya katakan dari permulaan, percayakah kita dengan semua perkataan Tuhan? Apabila kita mempercayai seluruh perkataan Tuhan dan itu menjadi bagian milik kita, maka seluruh janji-janji Tuhan di dalam Alkitab ini, ada sekian banyaknya, itu akan menjadi milik kita. Tapi dalam pengertian bukan berarti kita harus serakah. Ada sekian banyak kemudian kita mintain tiap hari. Kita minta janji Tuhan itu berdasarkan kebutuhan. Kita tidak bisa serakah, kita tidak bisa berlebihan. Satu contoh, kita bilang, Tuhan, kan Engkau berjanji kalau aku minta, percaya Engkau berikan. Aku sekarang minta pesawat terbang. Tuhan pasti senyum-senyum dan Tuhan bertanya kembali, kalau aku kasih pesawat terbang, ada berapa hektar tanahmu? Ada berapa luas tanahmu? Karena sebuah pesawat terbang harus membutuhkan tanah yang sangat lebar. Dan itu permintaan yang konyol. Yang dimaksudkan Tuhan memberikan semua janji-janjinya kepada kita orang percaya, itu adalah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan pelayanan kita, sesuai dengan kebutuhan rumah tangga kita, sesuai dengan kebutuhan usaha pekerjaan kita dan lain sebagainya, yang wajar. Artinya ketika kita memiliki iman, keyakinan, kepercayaan tanpa ragu sedikit pun, maka iman kita ini, kepercayaan kita ini akan mengubah situasi keadaan kita, mengubah situasi pelayanan kita. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa akan menjadi bisa. Karena iman itulah yang mengubah segala sesuatunya. Perempuan yang mengalami pendarahan ini hanya berkata dalam hatinya, apabila aku hanya menjamah jubahnya saja, aku pasti mendapat mujizat, aku pasti mendapat jawaban, aku pasti dapat menyelesaikan masalahku. Dan ternyata dan terbukti perempuan ini mendapatkan mujizat, mendapatkan jawaban, selesai, tuntas masalahnya pada saat itu juga. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Maukah kita menyelesaikan masalah dengan meyakini, mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Kita hanya meletakkan di bawah kaki Yesus, semuanya akan
selesai. Apalagi kita menghadapi situasi saat ini, semuanya menjadi terganggu, kerugian besar di mana-mana dengan virus COVID-19 ini. Kalau kita tidak bergantung, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, mempercayai perkataan-perkataan Tuhan seutuhnya, maka kita akan sama dengan kebanyakan orang yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Bagaimana ini? Bagi kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan janji-janjinya, tidak ada kata bagaimana, tetapi ya dan amin. Pemeliharaan Tuhan akan berlaku kepada saudara dan saya. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas, Menjua-jua, Yahobu. God bless you.